sebenarnya untuk antisipasi semua kemungkinan terburuk ya, baik itu PHK, kemudian musibah dan lain-lain, sebenarnya ada 4 hal yang menurut saya bisa menjadi salah satu safety net bagi seorang pekerja. Yaitu pertama asuransi. Kenapa? Karena asuransi ini kemudian bisa menjadi jaring pengaman dari cash flow kita. Kita tahu kalau biaya pengobatan, biaya obat, biaya perawatan di rumah sakit itu memerlukan dana yang sangat sangat besar. Nah, hadirnya asuransi kemudian bisa memindahkan resiko pembayaran itu dari kita sebagai seorang pekerja ke pihak asuransi, sehingga cash flow kita bisa terjaga. Kenapa? Karena asuransi ini kan kita bayar preminya tiap bulan, tidak serta-merta langsung kemudian dalam jumlah yang besar. Ini tentu saja akan lebih aman bagi cash flow kita dibanding kalau misalnya kita ada musibah, kita harus tiba-tiba harus bayar biaya pengobatan di rumah sakit yang besar. Kalau ada uangnya, kalau nggak ada, ujung-ujungnya nanti utang lagi. Yang ada itu makin bahaya dengan keuangan kita. Kedua adalah tabungan. Ya, tabungan memang bisa menjadi dana untuk kita jaga-jaga. Jaga-jaga artinya kalau misalnya ada musibah tiba-tiba dan membutuhkan cash atau membutuhkan aset liquid, saya rasa tabungan itu bisa menjadi salah satu alat pembayaran juga untuk mengamankan cash flow kita. Kemudian dana darurat juga sangat penting karena dana darurat ini sifatnya adalah menggantikan pendapatan yang biasanya kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu dana darurat sebenarnya dianjurkan 3-6 bulan dari penghasilan atau pengeluaran kita. Nah, dana darurat ini sebenarnya juga bisa dikumpulkan tiap bulan dari alokasi mungkin 15-20% tiap bulan. Dan dana darurat harus disimpan di aset yang liquid. Liquid dan juga mungkin untuk tidak kemakan inflasi bisa misalnya di reksadana yang memiliki resiko rendah seperti reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap karena bisa dicairkan dalam 2 hari atau 3 hari. Kemudian ada penghasilan tambahan. Saya rasa di zaman sekarang penghasilan tambahan sudah banyak orang yang kemudian mencari penghasilan tambahan karena kalau kita lihat harga pangan, harga kebutuhan yang melonjak tinggi dan dibandingkan dengan pertumbuhan gaji kita tampaknya mulai tidak seimbang nih. Inflasi kita naiknya cukup tinggi, inflasi di lapangan, kenaikan harga pangan, sedangkan kenaikan gaji kita mungkin beberapa tahun ini hanya 1%, 3%, tidak bisa mengimbangi. Jadi selisih itu bisa ditutup dengan penghasilan tambahan. Misalnya aja sebagai contoh, hidup layak di Jakarta menurut survei itu 15 juta, sedangkan UMR 5 juta. Bagaimana kita bisa hidup layak ketika ada gap itu ya? Salah satu untuk menipiskan gap itu adalah dengan adanya penghasilan tambahan. Saya rasa 4 hal ini yang kemudian bisa menjaga kita ketika nanti ada kemungkinan terburuk yang bisa mengganggu pendapatan kita dan juga keuangan kita. Nih, mungkin tentunya para pemirsa CNBC Indonesia, ini topik yang quite sensitif gitu ya dalam hal ini kan ini secara financial tapi juga ini hal yang tidak mengenakan gitu ya di hati gitu ya dalam hal PHK. Nah, misalnya PHK sudah terjadi dan tentunya Sobat Cuan CNBC Indonesia mungkin sudah ada pula yang mengalami hal ini gitu ya. Ini ada 4 nih hal yang bisa menjadi bantalan kita, bantalan keamanan kita jika PHK bisa terjadi. Namun jika PHK-nya ini sudah kejadian gitu ya, terus misalnya dalam hal ini berarti kan sudah tidak pemasukan dari kerjaan dari kantor kita, misalnya kita harus membayar asuransi gitu ya, asuransi tetap harus jalan gitu dan lain-lain preminya. Nah, preminya boleh nggak dibayar dengan dana darurat? Iya, jadi sebenarnya baik itu premi, baik itu kemudian nanti misalnya ada utang, itu sebenarnya ditutup dana darurat. Karena dana darurat itu 3-6 bulan dari keseluruhan pengeluaran kita, baik itu kemudian kebutuhan, cicilan, asuransi, atau misalnya kemudian untuk kebutuhan investasi pun itu nggak masalah pakai dana darurat karena dihitungnya dari total pengeluaran kita sebulan atau lifestyle kita tiap bulannya. Jadi ketika ada asuransi, ada preminya dibayar dengan dana darurat, itu sebenarnya nggak masalah. Berbicara mengenai dana darurat, sebenarnya kita harus taruh di investasi yang memiliki risiko rendah. Setidaknya ini bisa melawan inflasi. Jadi pertama ada di reksadana pasar uang, kemudian ada di reksadana pendapatan tetap, dan juga mungkin bisa di deposito. Namun kalau misalnya kita bicara liquidnya, tentu saja reksadana ini menjadi tempat yang liquid dan memiliki resiko rendah. Kalau misalnya kita investasikan di saham boleh, tapi resikonya yang ditanggung. Karena saham ini dibanding dengan ketiga instrumen investasi ini tentu saja saham memiliki resiko yang tinggi.
Emas boleh nggak? Emas boleh, tapi tampaknya kurang liquid. Dan juga ingat ada spreadnya. Jadi kalau misalnya kita beli emas sekarang dan ternyata bulan depan kena PHK, jatuhnya kita tetap rugi karena ada spread jual dan belinya. Sehingga memang kalau melihat kondisi sekarang, kondisi market sekarang, kalau menyimpan dana darurat mungkin masih oke untuk di ketiga instrumen ini. Kalau deposito tentu saja karena bunganya di atas dari inflasi, apalagi sekarang era suku bunganya tinggi, reksadana pendapatan tetap juga stabil untuk bunganya dan masih bisa melawan inflasi, begitu juga dengan reksadana pasar uang. Oke, baik. Ini berarti investasi untuk dana darurat bisa ditaruh di 3 pos ini gitu ya. Keuntungan, kelebihan dari 3 ini kira-kira apa, dan maksudnya sesuai dengan keadaan makroekonomi yang ada. Contohnya ya sekarang misalnya sudah PHK terjadi, tapi di satu sisi era suku bunga tinggi lagi melanda. Nah, kira-kira dari 3 ini mana sih yang paling, bukan paling bagus ya, tapi paling pas sesuai dengan keadaan ekonomi saat ini? Ya, kalau paling aman sebenarnya di ketiga ini udah paling aman ya. Karena deposito, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana pasar uang ini memiliki tingkat risiko yang paling rendah dibandingkan instrumen yang lain. Pertama dari reksadana pasar uang, tentu saja dengan instrumen-instrumen aset di dalamnya, yaitu instrumen keuangan seperti deposito, sebenarnya pertama cukup aman. Kedua, kalau untuk reksadana pendapatan tetap, kalau kita lihat kan asetnya di reksadana pendapatan tetap itu obligasi, dan mungkin bisa dicari ke mereka yang ke obligasi negara. Itu jauh lebih aman karena memang sifatnya yang bunganya tetap, kemudian kan obligasi negara memang surat utang yang paling aman ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan ekonomi Indonesia sekarang, tentu saja sangat aman. Jadi ketiga ini yang sebenarnya saat ini ketika ekonomi global masih nggak pasti, 3 instrumen ini yang paling aman untuk saat ini. Oke, baik. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Apalagi yang bisa kita pelajari dari keadaan ini? Ya,